Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramaza Alewasista dari Kelas 6 ingin membacakan berita tentang peran Indonesia dalam Organisasi Regional Amerika Serikat ASEAN. KTT Amerika Serikat ASEAN kembali berlangsung di Amerika Serikat secara tatap muka. Untuk pertama kalinya sejak akhir tahun 2016 sebagai isu diangkat dan inisiatif baru diumumkan peran Indonesia dalam Organisasi Regional Amerika Serikat dan di dunia umumnya mendapatkan perhatian dari Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA di Washington DC. Utama perkembangan geopolitik juga menjadi fokus kali ini juga dibayangi oleh konflik Rusia dan Ukraina yang memecah opini negara-negara ASEAN. Setelah mengumumkan anggaran $102 juta dalam KTT sebelumnya, pada Oktober lalu Presiden Joe Biden dalam mengumumkan anggaran $150 juta untuk memperdalam hubungan Amerika Serikat dengan ASEAN antara lain dengan mempertimbangkan juga keselarasan antara strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat yang baru dirancangkan dengan pandangan Indo-Pasifik ASEAN dan diformulasikan sebelumnya. Menurut analisis posisi Indonesia tahun ini cukup unik sehingga menjadi pertimbangan pemerintahan Biden kegiatan para pemimpin ASEAN. Kamis waktu Amerika Serikat diawali pertemuan dengan pimpinan Kongres Amerika Serikat di gedung Capitol sebelum berakhir di gedung Putih. Malam harinya Presiden RI Joko Widodo dan para pemimpin lainnya juga sempat menghadiri dengan sejumlah pemimpin lainnya juga. Sempat menghadiri dengan sejumlah kalangan pengusaha dengan acara santap siang yang digelar US ASEAN Business Council Dewan Bisnis Amerika Serikat ASEAN. Resume yang saya dapat adalah peran Indonesia dalam organisasi regional ASEAN. 1. Penggagas lahirnya ASEAN. Indonesia mampu membuat kawasan Asia Tenggara berdiri di atas kaki sendiri dan mempertahankan diri dari pengaruh negatif di luar kawasan. 2. Meluncurkan gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN. 3. Menjadi penangguh konflik dan perang. 4. Kerjasama produksi makanan halal. 5. Menganjurkan adanya pentas seni antar negara. Lalu sehabis itu, geopolitik bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Dan strategi Indo-Pasifik pada dasarnya adalah strategi untuk menciptakan perpecahan, mengasus konfrontasi, dan untuk menghancurkan perdamaian. Tidak peduli bagaimana itu dikemas, pada akhirnya akan gagal. Dan yang terakhir adalah fungsi kawasan bisnis AS-ASEAN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan 10 asosiasi di bangsa-bangsa Asia Tenggara ASEAN. Sekian berita dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.